ketika wisata-wisata buatan tidak didukung, tidak di merger dengan wisata alam, itu biasanya jangka waktunya tidak lama. Bahwa alam yang ada di desamu adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan, maka jaga itu sebagai dari potensi income yang akan kamu peroleh. Intinya pembangunan ini dengan sistem sustainable. Berlanjutan, bisa kita wariskan, menanam hari ini, anak cucu kita nanti yang akan menikmati. Jaga lingkungan, potensi apa yang dimiliki itu yang kita manfaatkan, ada agar alam dan kita itu saling daya dukungnya ada. Mungkin ketika Anda mendengar sebuah kata, yakni wisata, yang terbesit di pikiran Anda adalah soal rekreasi. Namun ternyata ada satu konsep, dulur-dulur, bahwa ternyata tidak hanya merealisasikan wisata, namun juga mengkolaborasikan dengan edukasi, yakni konsep ekowisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar dulur-dulur Jawa Timur? Ketemu lagi dalam podcast Jatim Channel DPRD Jawa Timur, tempat ngobrol santai namun penuh makna dengan segala hal yang berkaitan tentang kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Tentunya kali ini Stefani tidak sendiri, dulur-dulur, karena kami sudah dibersamai dengan narasumber spesial yang telah hadir pada kesempatan kali ini, yakni Haji Muhammad Abdul Qodir, SPD SE. Beliau adalah anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, di mana beliau juga merupakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa PKB dari Dapil 13, meliputi Kabupaten Lamongan, lalu juga Kabupaten Gresik. Beliau juga adalah Ketua DPC PKB Gresik yang juga dipercaya menjadi bagian dari Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur. Seperti apa fokusnya? Nah, Komisi B ini dulur-dulur berfokus pada bidang perekonomian, lalu juga tentang pertanian, kelautan, peternakan, UMKM, pariwisata, dan koperasi. Jadi hari ini kita akan membahas tentang terkait ekowisata yang pasti sangat pas sekali jika kita harus berbincang dengan beliau. Untuk itu kita sapa terlebih dahulu. Selamat datang Bapak. Baik, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa, di hari libur masih semangat ya Pak. Tidak berkesempatan untuk libur ternyata. Tidak berkesempatan untuk libur untuk kesejahteraan masyarakat karena kita hari ini berbincang begitu. Insya Allah. Anggap saja liburan karena kita berbincangnya santai ini ya, Pak. Terkait ekowisata. Berlibur ke JDV. Gitu. Betul sekali. Iya. Dulur-dulur, kita hari ini akan membahas sebuah tema yang menarik, yaitu tentang tata kelola dan kelembagaan destinasi pariwisata berbasis ekowisata. Nah, kali ini kita akan ngobrol begitu ya Bapak Abdul Qodir terkait tata kelola dan kelembagaan destinasi nih Pak. Kita tahu bersama bahwa di Jawa Timur kita memiliki potensi pariwisata yang sangat besar dan beragam. Ini dulur-dulur, kalau dari catatan BPS kita mendapatkan sebuah data, yakni Jawa Timur memiliki sekitar 387 wisata alam. Lalu juga ada 280 wisata buatan dan 302 wisata budaya. Sangat banyak dan beragam ya ini untuk wisata yang ada di Jawa Timur. Tapi kita tidak hanya bicara soal rekreasi seperti apa saya sampaikan sebelumnya. Ya, ini tentang ekowisata, ini berbasis edukasi juga dan juga untuk kesejahteraan masyarakat di sekitar wisata tersebut. Iya, sebelum kita akan take deeper, kita akan lebih dalam lagi membahas bagaimana sebetulnya ekowisata di Jawa Timur, eksistensinya nih dulur-dulur. Kita mau berbincang dulu. Bapak tadi kan sudah sempat saya spill di depan gitu ya kepada dulur-dulur bahwa Komisi B ini berkaitan dengan peternakan, lalu UMKM, pariwisata juga dan juga koperasi. Salah satunya ya. Bapak mungkin dapat lebih dijelaskan kepada dulur-dulur ini. Komisi B ini seperti apa untuk aksinya, lalu juga bagaimana untuk realisasi dari program-programnya? Ya, salah satu mitra kami di Komisi B itu adalah Dinas Pariwisata. Dari beberapa yang sudah kita coba meramu beberapa program kewisataan kita, ini memang yang paling punya peluang besar untuk bisa terus berkembang dan tumbuh itu diantaranya adalah perjalanan wisata, diantaranya adalah ekowisata ini. Karena di dalamnya ada tidak sekedar tidak sekedar kelenceran, tidak sekedar rekreasi, tapi ada edukasi, ada pelestarian alam, ada
wisata yang berkelanjutan. Baik. Itu yang tumbuh dari ekowisata ini. Di samping itu memang ada dampak kesejahteraan masyarakat sekitar yang luar biasa. Ya, ada UMKM yang tumbuh, ada jasa-jasa lain lah yang tumbuh di dalamnya. Kalau kita ke Bromo atau ke ekowisata, wisata alam lainnya kan kita tahu banyak jasa yang ditampilkan, banyak jasa yang diberikan, dan itu melibatkan banyak orang. Artinya apa? Di sana ada income yang diperoleh, ada UMKM tumbuh, ada masyarakat terlibat aktif. Dan ini yang hari ini menjadi salah satu menjadi konsentrasi komisi kami, Komisi B, untuk mengembangkan ini. Baik. Seperti itu ya Bapak Abdul Qadir. Ini kalau kami juga penasaran Pak, untuk Komisi B sendiri, kalau Bapak sendiri ketika sudah ditugaskan begitu ya untuk tergabung di Komisi B, apakah memang Bapak mungkin memiliki latar belakang dalam bidang misalnya desa wisata atau ekowisata? Ataukah seperti apa Bapak? Mungkin dapat diceritakan sedikit. Ya, kalau bicara itu kan bagian dari proses kaderisasi ya. Proses kader itu ketika ditunjuk oleh pimpinan, ditempatkan dimanapun, dengan tugas apapun ya jawabannya pasti harus siap. Dan itu bisa kita pelajari. Kebetulan di dapil saya memang banyak wisata-wisata yang didukung oleh alam. Baik. Yang mulai tumbuh sejak 10 tahun terakhir. Yang itu dikemas dengan masifnya Kementerian Desa mensosialisasikan adanya wisata desa. Kalau di Gresik banyak, ada Stigi, ada KPI, ada Wagos, ada yang bernuansa alam lah, ada Lontar Sewu. Oh, yang memang pohon lontar. Yang pohon lontar begitu ya. Meskipun jumlahnya juga belum pernah dihitung, 1.000 apa enggak, tapi itu wisatanya didukung oleh alam. Ada edukasi bagaimana sejarah pohon lontar itu. Bisa dipakai apa saja dan macam-macam lah. Dan itu salah satunya yang hari ini ada 14% sekian lah sumbangan ke PAD pendapatan asli daerah Jawa Timur dari sektor wisata itu. Dan juga kalau kita ngomong ekonomi kerakyatan yang tumbuh di bawah, luar biasa, UMKM dan lain sebagainya itu. Baik. Iya Bapak, terkait tadi bicara soal wisata yang begitu banyak begitu ya. Nah ini apakah memang didukung dari BUMDes ataukah seperti apa Bapak realisasinya? Jadi ada yang aset ini memang dikelola oleh desa. Maka desa itu ya biasanya menggunakan tangan BUMDes itu. Tangan BUMDes. Ada yang wisata-wisata yang memang dikelola oleh kabupaten, kota. Kayak contoh di Malang itu ada beberapa yang memang itu wisatanya milik kabupaten kota. Ada yang memang beberapa titik, ada yang milik yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kalau tidak salah Tengger ya. Dari Tengger. Tengger dan lain sebagainya. Itu yang dikelola oleh Provinsi Jawa Timur. Tapi pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak boleh kemudian mengabaikan yang tidak menjadi bagian dari aset yang memang dimiliki oleh Jawa Timur. Harus menjadi mediator, harus menjadi pendorong, menjadi regulator atas terbitnya beberapa aturan yang produktif sehingga bisa membantu tumbuh kembangnya wisata-wisata yang ada di desa, wisata-wisata yang ada di kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Baik. Terima kasih Bapak untuk penjelasannya. Ya Bapak, kita ngomong-ngomong ya soal wisata ini. Langsung kita bertanya langsung pada Bapak ini ya. Bagaimana pandangan Bapak terhadap potensi dan peran ekowisata dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan di Jawa Timur nih Pak? Kalau saya secara pribadi berpendapat, hari ini wajib itu yang dikembangkan. Secara masif. Secara masif. Karena kita punya pengalaman panjang kan. Ketika wisata-wisata buatan tidak didukung, tidak di merger dengan wisata alam, itu biasanya jangka waktunya tidak lama. Oh iya. Beda kalau ada ekowisata yang itu didukung oleh alam, kemudian dimodifikasi, diintegrasikan dengan sentuhan-sentuhan kekinian, ditambahkan ornamen, permainan dan lain sebagainya kekinian, maka lokasi wisata ini akan tumbuh. Jadi kalau sekarang saya sampaikan
ekowisata hari ini malah menjadi wajib, itu yang harus dikembangkan dan dijaga. Karena biasanya usianya lebih lama. Usianya lebih lama, berarti harus ada strategi khusus ya Pak Kayak untuk kita tahu memperpanjang hal ini. Kita tahu kayak apa ini air terjun yang di mana itu yang ada di Probolinggo itu loh. Di Probolinggo. Itu kan sekian tahun itu. Madakaripura. Madakaripura. Iya. Sekian tahun itu tetap tumbuh, tetap banyak yang datang. Iya betul. Ada edukasi di sana, ada apa ya? Ya mungkin kalau orang beriman ya ada rasa syukurnya kepada Tuhan karena memberikan alam yang begitu indah, dan itu tidak pernah legam dimakan zaman. Iya betul. Sepanjang zaman dia. Lah harusnya ekowisata seperti atau lokasi-lokasi wisata yang didukung oleh faktor alam ini, pelestarian alam, penjagaan alam, edukasi, keberlanjutan dan lain sebagainya, ini yang kemudian disentuh dengan inovasi-inovasi baru. Baik. Kira-kira Bapak untuk meningkatkan eksistensi dari misalnya tempat wisata tersebut, adakah Bapak strategi-strategi khusus yang mungkin juga bisa dilakukan secara merata di wisata-wisata yang ada di Jawa Timur, Pak, secara spesifik? Jadi kemarin kita juga sempat berpendapat sih, memang tidak boleh latah ya. Tidak boleh latah. Latah itu semua sektor wisata itu yang digarap. Maka harus ada bagian-bagian berdasar potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah dan dimiliki oleh masing-masing desa. Desa yang tidak didukung oleh faktor alam jangan memaksakan diri untuk menjadi desa wisata. Tapi boleh bekerja sama dengan desa yang memiliki potensi untuk dikembangkan pariwisatanya. Nah, desa yang tidak memiliki daya dukung alam yang baik yang dikelola menjadi lokasi wisata, nanti sumbangsinya apa? Ya produk unggulan desanya. Produk unggulan UMKM-nya bisa dijual di lokasi di tempat wisata itu, atau produk yang lain bersinergi dengan desa-desa yang lain itu, dengan desa yang memiliki potensi. Jadi kalau hari ini wisata itu yang salah satu kekuatan kita itu kan salah satunya itu kan di wisata-wisata yang didukung oleh faktor alam itu aja. Jadi tidak semua harus semua lagi latahnya, mumpung gampang untuk serap anggaran membangun wisata-wisata dan lain-lain, tapi harus ada kajiannya, ada FS-nya lah, visibility studinya ada, kelayakannya itu ada, bahwa ini akan berkembang dan lain sebagainya itu. Baik, iya Bapak Abdul, kita kembali lagi pada konsep ekowisata yang seperti saya sampaikan di sebelumnya bahwa tidak hanya berbasis rekreasi tapi juga edukasi. Ini Pak, kalau untuk realisasinya di Jawa Timur, apakah memang sudah diterapkan untuk misalnya pendalaman definisi dari ekowisata di masyarakat? Apakah masyarakatnya diberikan pelatihan untuk pelestarian alam atau edukasi yang lain begitu? Dengan banyak tumbuhnya wisata desa, pemerintah Jawa Timur meskipun belum terlalu masif, tapi sudah melakukan pendampingan, mengedukasi masyarakat desa agar ngeh dan aware terhadap lokasi wisata dengan melestarikan dan menjaga lingkungannya. Paling tidak pernyataan pemerintah provinsi yang disampaikan oleh Bu Gub kalau tidak salah yang saya dengar, atau Mas Emil itu, bahwa alam yang ada di desamu adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan, maka jaga itu sebagai dari potensi income yang akan kamu peroleh. Artinya alam itu akan menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat di sana. Maka diedukasi untuk dijaga, infrastrukturnya dibantu, jalan menuju ke wisatanya dijaga dan lain sebagainya itu. Betul, jadi peran-peran pemerintah memang dibutuhkan untuk mengedukasi, memberikan pemahaman, membantu secara konkret kaitannya dengan infrastruktur wisata alam kita. Dan itu di 10 tahun terakhir lah yang saya rasakan memang tumbuh banget. Tumbuh sekali. Ya? Tumbuh sekali wisata-wisata yang berbasis desa dan berbasis alam. Kita tahu di Mojokerto aja di kawasan Trawas. Kalau dulu ketika naik ke Trawas ya yang kita tahu ya desa Trawasnya saja. Iya. Tapi sekarang sudah menjamur itu. Desa-desa yang punya potensi untuk
jadikan zona wisata, maka akan dibentuk, dilestarikan alamnya, dijaga, macam-macam lah. Ya, potensi apa yang desa itu miliki, dan ini tumbuh di Jawa Timur. Sumbangan ke pertumbuhan ekonomi masyarakatnya luar biasa loh, di wisata ekowisata ini. Ekowisata ya. Luar biasa, hampir masuk 5 besar dari penyumbang PDRB terbesar di Jawa Timur. Dari wisata itu. Baik, jadi luar biasa. Luar biasa. Iya, Bapak, terkait dengan ekowisata yang memang konsep ini sangat menarik dan saya yakin banyak sekali yang ingin mencoba juga ya untuk membuat mungkin desa wisata atau lain sebagainya. Tapi terkadang kita ini sebagai masyarakat ada terlenanya nih Pak. Jadi tidak memikirkan jangka panjang nanti ke depannya akan ada kerusakan atau apa. Misalkan saja di Batu. Nah untuk ada banyak sekali hal-hal yang akhirnya itu rusak karena tidak kita pikirkan dalam jangka panjang. Semuanya dibangun, diinfrastrukturkan seperti itu. Ini gimana Bapak untuk menanggapi hal tersebut? Sebenarnya kan semua kalau kita ini sadar banget bahwa kita sudah bersepakat bersama-sama untuk berpijak pada aturan dan regulasi yang sudah ada, itu maka tidak akan ada yang lingkungan atau alam yang rusak. Persoalannya itu kadang kita mengabaikan regulasi yang sudah kita sepakati sendiri. Alih fungsi dan lain sebagainya itu sangat sekali, sangat sulit lah seharusnya. Karena tata lingkungan, tata ruang kita juga sudah disepakati dan itu diperdayakan. Ada beberapa aturan, lah kadang memang aturan inilah yang seringkali masih kita abaikan, kita tidak pedulikan, sehingga justru kegiatan yang harusnya didukung oleh keindahan dan alam yang alami itu menjadi rusak karena ambisius kita sendiri sebenarnya. Betul. Iya. Baik Bapak. Kalau tadi saya sempat mendengar, mungkin akan saya colek sedikit terkait regulasi Pak ya. Kalau dari Rakerda ataupun langsung kepada peraturan daerah Perda begitu, apakah ada hal yang mungkin sudah digodok gitu ya, nantinya akan dicanangkan terkait fokus pada ekowisata ini Pak? Kita di Jawa Timur ini ada Perda Induk tahun 2017, Perda 6 tahun 2017. Itu kaitannya dengan Perda Induk terkait dengan pembangunan kepariwisataan yang ada di Jawa Timur. Baik. Itu Jawa Timur sudah punya. Sudah punya. Dan menurut kami sampai hari ini Perda itu sangat komprehensif dan sangat relevan untuk menjadi acuan rujukan bagi perkembangan dan pertumbuhan wisata di Jawa Timur. Baik. Tapi itu tadi yang saya main regulasi, jangan kemudian hanya sekedar menjadi regulasi, menjadi aturan yang tidak memiliki yang tidak kemudian itu menjadi komitmen kita untuk mentaati, itu aja. Kalau kita lihat Perda isinya Perda 6 tahun 2017 kaitannya dengan pembangunan induk kepariwisataan di Jawa Timur, sebenarnya itu sangat komprehensif, sangat baik, dan itu landasannya sampai hari ini saya anggap masih relevan dan cukup untuk bisa menaungi proses kepariwisataan kita. Baik, berarti sudah cukup bisa ya untuk dilaksanakan, dan mungkin pelaksananya juga sudah ya Pak ya? Di Jawa Timur juga ada Perda 4 tahun 2022, Perda terkait dengan pemberdayaan masyarakat desa. Itu diantaranya yang mengatur kaitannya desa-desa wisata atau wisata desa dan lain sebagainya. Saya kira kalau regulasi ini tinggal bagaimana pemerintah ini cepat melakukan eksekusi, kemudian konsisten terhadap regulasi yang sudah disepakati, itu aja. Siap Bapak. Terkait dengan regulasi yang tadi sudah Bapak sampaikan, terkait juga tentang Perda nih Pak, mungkin dapat dikuliti lebih spesifik Bapak untuk penjelasannya pada intinya gitu. Kira-kira memang yang betul-betul penting intisarinya terkait ekowisata dalam Perda itu seperti apa Pak? Jadi boleh melakukan diantaranya yang saya sampaikan bahwa Perda ini masih cukup relevan. Diantaranya adalah ada kewajiban bagi penyelenggara kepariwisataan untuk tetap mempertahankan lingkungan alam sesuai dengan aslinya. Itu kan artinya apa? Tidak boleh ada kerusakan, tidak boleh ada modifikasi yang membuat alam kita itu semakin
atau ada potensi sekian tahun ke depan ini akan rusak. Baik. Berarti ada proses keberlanjutan, ada proses edukasi untuk menjaga lingkungan dan alamnya. Ini diatur juga, diatur di Perda itu. Boleh menambahkan bangunan, menambahkan ornamen, menambahkan hal-hal yang membuat daya dukung wisata itu semakin digemari oleh masyarakat kita, boleh. Baik. Tapi tidak boleh melakukan atau ada kajian atau ada potensi yang sekian tahun itu akan menjadi alam kita ini semakin rusak. Baik, tidak berkelanjutan, tidak sustainable. Ya, Itu yang harus dijaga. Terkait merealisasikan hal tersebut pasti ada fungsi pengawasan juga Pak, dan juga ada sanksi harusnya ya Pak ya. Betul. Apakah hal tersebut sudah? Baik, mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi Bapak. Di perda tersebut itu sudah sangat komprehensif lah. Ada sanksi bahkan sampai pencabutan izin ketika ada potensi kerusakan alam. Oke, siap. Ada peringatan tertulis, ada kalau ada timbul di dalamnya ada unsur pidana, bahkan itu boleh berkoordinasi, pemerintah daerah boleh berkoordinasi dengan pihak-pihak penegak hukum. Artinya apa ya, perda ini sebenarnya sangat komprehensif, sangat ingin pemerintah ini menyelenggarakan kepariwisataan dengan basis alam, dan itu harus terjaga. Betul. Makanya dilindungi dengan perda yang ada itu. Wah, iya. Menarik ini. Untuk dulur-dulur Jawa Timur nih, kita sudah mulai mengerti bahwa ternyata sudah ada perda yang mengatur dan semuanya sudah diatur secara kompleks dan sudah komprehensif seperti itu. Bapak, sebelum kita lanjut, mungkin kita minum dulu ya Pak ya, biar lebih rileks. Silakan Bapak. Karena kita berbicara soal ekowisata ini sebetulnya berbagai hal yang bisa kita tanyakan begitu kepada beliau. Oke Bapak, kita lanjut ya Pak, terkait ekowisata. Nah, kalau tadi sempat Bapak sampaikan sebelumnya, ekowisata ini juga didukung oleh BUMDes, beberapa di antaranya. Ini seperti apa Pak realisasinya? Apakah memang ada penjelasan secara detail terkait bagaimana syarat prasyarat barangkali untuk didukung BUMDes seperti itu? BUMDes ini kan sebuah unit usaha yang diinisiasi oleh desa dengan tujuan mengelola beberapa usaha yang dimiliki oleh desa. Sudah dilengkapi oleh ADART-nya, dilengkapi dengan struktur kepengurusan yang mudah untuk dipantau dan saling memberikan pengawasan satu sama lain. Ini sebenarnya peluang bagi desa-desa yang memang memiliki potensi, baik itu sektor wisata maupun sektor-sektor yang lain kalau kaitannya dengan BUMDes ini. Karena itu tadi, jangan yang penting punya usaha, tapi tidak berpikir bahwa memang peluangnya ada, memang potensinya yang dimiliki oleh desanya ada dan lain sebagainya. Lah, di antaranya yang hari ini saya lihat, saya catat dan saya amati di beberapa desa, BUMDesnya ini jalan ketika memang BUMDes ini bisa bersinergi dan bisa mengelola desa wisatanya itu. Karena dengan begitu maka tidak sekedar tumbuh ke pariwisataannya, tapi ikutannya efek dominonya itu ada. UMKM-nya tumbuh, ada lapangan pekerjaan yang bisa dilakukan. Kalau kita tahu di Gresik, di dapil saya kebetulan di Gresik itu ada Stigi dulu. Itu sekian stan UMKM itu dari ibu-ibu di situ. Ini kan berarti kan tidak sang suami tetap bisa bekerja, tapi ada income baru yang tumbuh dari wisata yang ada di desanya itu. UMKM, ada yang jualan produk apa, dan produknya macam-macam. Ada yang langsung bisa dinikmati di lokasi, ada yang juga dikemas dengan baik dan itu menjadi bisa jadi oleh-oleh ketika dia datang ke desa-desa wisata. Ini saya tahu tumbuh. Dan ini memang bagus. Tinggal ini PR ke depan pemerintah ini memang harus terus mensosialisasikan dan mengajari kaitannya dengan tata kelola, manajerialnya itu aja yang harus disentuh. Ya harus
lebih kuatkan begitu ya, dikuatkan Pak? lagi, dan peran pemerintah baik Jawa Timur maupun kabupaten kota harus diajak bersama-sama untuk membantu desa dalam rangka menata dan tata kelola lah, manajerialnya yang ada di desa-desa wisata itu. Baik. Iya Bapak, bicara soal BUMDes, yang ini saya juga mungkin ada keterkaitan juga dengan program dari Presiden, yakni Koperasi Merah Putih begitu Pak. Ini apakah sama atau bagaimana? Ini bisa diberitahukan kepada dulur-dulur yang saat ini sedang menonton podcast kita ini Pak. Saya mohon maaf kalau yang Koperasi Merah Putih ini kan ya baru kita, ini barang baru. Barang baru ya. Di beberapa kabupaten juga masih belum 100% desanya mendirikan Koperasi Merah Putih ini. Tapi menurut kami BUMDes ini yang 10 tahun terakhir sudah diinisiasi oleh Kementerian Desa, hari ini sudah sebenarnya itu sudah siap, bahkan tidak hanya sekedar siap jalan, sudah ada yang siap berlari. Siap berlari. Siap berlari, karena ada beberapa BUMDes yang memang akhirnya menjadi sumber income, baik itu pendapatan desa, support terhadap pendapatan desa maupun pendapatan per kapita yang masyarakat yang ada di desa tersebut. Baik. Nah, saya kira mudah-mudahan sih nanti tidak kemudian overlapping, tumpang tindih urusan dengan koperasi yang akan dibentuk ini. Dibentuk gitu ya Pak. Harapan kami antara BUMDes dengan koperasi ini harus bersinergi. Satu sama lain harus saling menguatkan, karena yang sudah pasti hari ini punya modal itu ya di BUMDes. Iya. Karena ada penyertaan modal beberapa tahun ini dari APBDes ke BUMDes itu. Nah, itu yang memang punya modal itu ya BUMDes. Maka kalau nanti Koperasi Merah Putih ini bisa bersinergi, bisa bekerja bareng, mana yang menjadi urusan BUMDes, mana yang menjadi urusannya koperasi dan lain sebagainya. Siap. Insya Allah ya dua-duanya akan tumbuh dan akan bermanfaat bagi masyarakat kita. Baik. Begitu ya Pak ya. Terkait dengan BUMDes ini mungkin kita lebih kuliti lagi untuk dulur-dulur. Pak, ini kelebihan, kalau kelebihan dari BUMDes ini seperti apa Pak sebagai modal begitu kan? Ini seperti apa, apakah ada kelebihan dan kekurangan juga terkait pelaksanaan yang didukung oleh BUMDes? Pasti ya, pasti ada kelebihan dan kekurangannya, itu pasti sampai hari ini. Maka penyempurnaan, sinergi, kemudian pendampingan yang harus dilakukan oleh pemerintah ini harus terus dilakukan saya kira. Tapi memang setahu saya BUMDes ini sudah memiliki akar dan pondasi yang kuat. Ada ADRT yang sudah disusun. Pembentukan BUMDes ini kan berasal dari musyawarah desa. Iya. Ada musyawarah desa yang sudah dilakukan, siapa yang mengelola ya dimusyawarahkan di sana, unit kerja apa yang mau dilakukan ya disepakati bersama-sama berdasarkan potensi dan lain sebagainya. Ya itu kelebihannya, BUMDes ini langsung bisa diakses dan mengakses masyarakat. Diakses itu artinya apa? Ya BUMDes ini ketika punya produk yang bisa bermanfaat bagi masyarakat, masyarakat langsung sebagai konsumen bisa langsung mengakses. Bisa diakses oleh masyarakat kita. Bisa mengakses ke masyarakat apa? Ketika produk-produk masyarakat itu tumbuh dan berkembang di sana, BUMDes bisa menjadi bagian dari mitra. Membantu pemasarannya, marketingnya dan lain sebagainya. Saya kira ini ada potensi yang cukup besar. Lah biasanya kekurangannya memang itu tadi, pemerintah daerah ini harus datang hadir ke desa dalam rangka memberikan pendampingan terhadap tata kelola BUMDes. Baik Bapak, seperti itu mungkin terkait bagaimana BUMDes ini menjadi sebuah lahan modal untuk bagaimana menerapkan ekowisata tepatnya di desa-desa begitu. Ya Bapak, kita akan mungkin beralih, kita akan membahas bagaimana tentang sinergi dan kelembagaan ini Pak. Kalau menurut Bapak sendiri, Bapak Abdul, seperti apa Bapak kelembagaan yang ideal dalam pengelolaan destinasi ekowisata agar kolaboratif dan inklusif terutama dengan masyarakat? Ajak ngomong masyarakat. Ajak ngomong masyarakat, oke. Jangan ada ego di tengah.
Jangan ada ego antara kita, begitu ya, Pak? Antar pengelola masyarakat di desa. Oke. Kita tahu di beberapa desa yang wisata yang tumbuh itu karena ada sinergitas yang kuat, akar budaya yang baik yang dipelihara oleh masyarakat semuanya, oleh pemangku kepentingan baik itu pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, karena ekosistem ini kan daya dukungnya banyak. Betul. Tidak sekedar alam, tapi ada budaya, ada karakter masyarakat yang harus dijaga. Betul sekali. Nah, karena ada karakter, ada budaya, ada etika, ada tradisi yang memang harus dipelihara, maka keterlibatan semuanya itu harus dipastikan. Harus dipastikan. Harus Pak, semuanya dipastikan terlibat, tidak ada ego, tidak ada yang sok-sokan istilahnya kalau di desa itu. Lebih dominan Ya, gitu. mendominasi urusan yang lain ya, dengan tokoh yang pokoknya masyarakatnya ajak bicara, libatkan semuanya. Insya Allah kalau itu terlibat semuanya, maka semuanya akan punya tanggung jawab memelihara itu, dan kalaupun itu tumbuh, maka semuanya akan mendapatkan manfaat. Betul. Saya contohkan sedikit ini ya. Iya. Di Gresik itu ada desa wisata. Itu bahkan kalau mau membuat unit zona baru, biar menarik kayak sepeda angin gitu katakan. Sepeda angin ditambah dengan permainan sepeda angin itu sahamnya tidak dijual keluar atau dia tidak berutang ke bank, tidak. Tapi masyarakat semuanya itu diajak untuk bersaham. Sesuai dengan kemampuan dia. Pak, saya hanya mampunya bersaham cuma 200.000, ya enggak apa-apa. Dan itu oleh manajemen tata kelola keuangannya diatur betul. Jadi ada pembagian sahamnya dan semua masyarakatnya. Meskipun katakan ada orang yang di sana kebetulan rezekinya lebih kaya lah. Lebih kaya. Mau ya sudah, pokoknya yang ini saya yang mau investasi semuanya. Biar saya aja yang enggak boleh. Nggak boleh. Enggak boleh memonopoli besar-besaran atas saham yang mau dibagi, itu enggak boleh. Jadi akhirnya apa? Akhirnya masyarakat semua ikut memiliki. Betul. Perasaan memiliki itu sangat penting di masyarakat kita. Akhirnya apa? Ya dijaga. Jangan sampai jalannya kumuh, jangan sampai saluran air itu mampet sehingga membuat bau dan lain sebagainya. Dijaga bareng-bareng. Betul. Orang yang berwisata nyaman kan? Karena masyarakatnya ramah, karena masyarakatnya semua terlibat. Wah, kalau wisata kita ini terus berkembang, tumbuh, nanti investasi yang saya miliki di dalamnya juga akan mendapatkan bagian dari investasi itu. Betul. Maka libatkan semua. Itu di Gresik ada. Di Gresik sudah. Ada yang desa model begitu. Jadi meskipun ada orang kaya yang katakan mau bangun permainan sepeda angin ini, habisnya 300 juta. Ya sudah, saya yang 300 juta itu saya take over semua. Nggak boleh, ditawarkan ke seluruh masyarakatnya. Itu yang bagus. Jadi kalau dilibatkan secara merata ini tidak ada efek dominan begitu ya Pak ya? Satu, tidak ada yang Tidak, mendominasi. oke. Jadi Yang kedua ya masyarakat kalau orang Jawa itu bilangnya rumongso miliki. rumangsa duweni. Rumongso duweni. Ikut memiliki, ya pasti dijaga. Betul Bapak. Jalannya, selokan kalau kotor ya segera dirapikan. Kalau ada yang kelihatan dipandang kok tidak nyaman ya segera diperbaiki kan. Betul. Baik Bapak. Akhirnya bagus, wisata desanya tumbuh. Baik, jadi perlu kita highlight ini dulu bahwa kalau dari penjelasan Bapak Abdul tadi, kita harus memilikinya secara merata. Jadi efek dari rasa duweni inilah yang menjadi hal agar tidak ada yang mendominasi, agar semuanya bisa menjaga untuk memiliki juga, begitu ya Pak. Iya Pak, kalau terkait kita sudah berbicara tentang bagaimana kira-kira strategi agar lebih merata, kita akan membahas tantangan nih Pak. Kalau tantangan yang dihadapi dalam membangun sinergi, misalnya dari pemerintah daerah tuh Pak, lalu juga masyarakat dan sektor swasta dalam ekowisata ini, apakah ada tantangan yang memang paling sering ditemui, terutama di Jawa Timur Pak Abdul? Yang paling dominan yang kita dengar dari masukan banyak teman-teman pengelola wisata yang ada di Jawa Timur itu infrastruktur pertama. Infrastrukturnya. Pak, jalan kami yang menuju ke wisata yang kami kelola itu hancur-hancuran Pak. Kami tidak memiliki anggaran yang cukup untuk membangunnya itu. Jadi infrastruktur ini harus menjadi perhatian.
Artinya kalau memang Jawa Timur ini memiliki kemampuan belanja yang berlebih, prioritaskan sektor-sektor yang itu memang menjadi tumbuh ekonomi masyarakat. Kayak lokasi-lokasi wisata itu. Kita kalau hadir ke beberapa zona wisata ya, di daerah kalau tidak salah itu perbatasan antara Mojokerto Malang itu. Mojokerto Malang. Ya. Itu kan sebenarnya alamnya sangat menarik, ada kebudayaannya juga karena ini bagian dari peninggalan Majapahit. Peninggalan Majapahit. Tapi itu tadi, orang datang ke sana pasti mengeluh infrastrukturnya. Infrastrukturnya yang jalan, ketika banjir airnya lewat tengah jalan, betul. balapan sampai banyu ya di arek itu. Sampai banyu. Karena airnya tidak irigasi saluran airnya tidak terpenuhi, sehingga ketika hujan air itu lewat jalan. Akhirnya ya jari arek saiki, wah balapan sampai banyu nek lewat kono itu. Mungkin yang pertama itu infrastruktur. Infrastrukturnya. Yang kedua pasti SDM. SDM ya. SDM ini harus terus kita lakukan pembinaan. Siap. Artinya ada pendampingan dari Dinas Pariwisata Jawa Timur untuk meningkatkan SDM yang ada di desa dan yang ada di zona-zona wisata kita. Realisasinya seperti apa itu Pak untuk meningkatkan SDM? Ya bisa berbentuk pelatihan, bisa berbentuk dengan mengajak mereka untuk studi tiru ke wisata-wisata yang berhasil. Biasanya orang Jawa itu lebih cepat, apalagi usia saya lah, bukan usia sampean. Usia saya dan usia bapak-bapak ini, teman-teman ini mungkin akan lebih cepat ketika itu studi tiru. Wis dijak tiru nih, ada di kon maca buku, kon mempelajari, wah kesuwen. Wis tiru niki lho. Iki desa iki ngene berhasil dengan pola ini. Nah itu. Mungkin dengan pola Dinas Pariwisata kita mengajak mereka yang ngurus wisata ini dengan mencontoh wisata mana yang sudah berhasil. Kalau dulu di Jawa Tengah itu ada desa miliarder ya. Desa miliarder. Yang ada di kabupaten ini setelah Solo itu. Sekapuk? Bukan, di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah? Yang pokoknya duluan lah, desa paling sejahtera duluan. Paling sejahtera. Ada desa pendapatan asli desanya 700 juta waktu itu kalau tidak salah itu. Nah, yang ada di Klaten ada, di Kabupaten Klaten. Kabupaten Klaten, desa apa itu namanya? Ponggo. Oke. Nah, itu kan akhirnya yang paling mudah apa? Kita untuk mengedukasi wisata desa kita ini ya mengajak mereka untuk datang ke sana, diajak ke Klaten itu, ke Ponggo itu. Ini loh caranya begini, cara pengelolaannya seperti ini, SDM yang harus disediakan seperti ini. Itu lebih cepat ternyata. Lebih cepat. Jadi ya di samping pelatihan ada diajak untuk studi tiru ke beberapa zona yang sudah berhasil. Di samping itu ya memang penguatan secara kelembagaan itu harus dibantu. Siap Bapak, betul, memang sepertinya memang lebih efektif kalau kita tuh langsung melihat secara langsung ya Pak ya. Kalau pelatihan saja mungkin kita tidak bisa melihat secara langsung, tapi kalau sudah dihadirkan lalu kita bisa meniru begitu ya hal-hal positifnya akhirnya bisa dijalankan. Ya Bapak, kalau dari dapil Bapak sendiri tadi ya dapil berapa? Dapil 13 ya Pak ya. Dapil 13 apakah seperti hal yang dilakukan yang Bapak sebutkan di Klaten itu sudah sempat ada begitu di dapil Bapak? Teman-teman kepala desa waktu mau mendirikan wisata desa ada yang berangkat ke sana juga. Ngangsu kawruh baik kaitannya dengan tata kelolanya, dengan kelembagaannya, nanti hubungannya dengan desa kayak apa, struktur kelembagaannya kayak apa dan lain sebagainya. Karena ini juga menjadi faktor biasanya. Koordinasi antar lembaga yang ada di desa ini juga bisa menjadi percepatan, juga bisa menjadi pelambatan juga. Bisa jadi persoalan juga ketika secara kelembagaannya tidak ditata itu. Lah ya banyak yang saya kira di Inggris yang berhasil juga di samping ada pendampingan dari dinas-dinas terkait juga melakukan studi tiru ke beberapa
desa yang sudah berhasil. Di Gresik itu kan ada, di dapil saya ini ada Lontar Sewu, yang memang ditumbuhi pohon lontar itu. Oke. Kalau dulu itu desa itu terkenalnya penghasil tua ya, kalau tidak salah itu. Tua, ya. Sampai kalau orang sana itu bilang melbu waras metu gendeng. Iya, iya. Hasil itu. Tapi sekarang jadi desa wisata Jadi yang luar desa biasa. wisata. Dikelola. Kekuatannya salah satunya menyajikan hasil lontar itu ya, minuman itu. Oke. Siap Bapak. Jadi dikelola menjadi minuman yang halal tentunya, Halal. dan menyehatkan gitu loh. Tidak lagi sekarang ini tidak bisa lagi orang menjustifikasi desa itu desa mlebu waras metu gendeng ya gak iso. Tidak bisa. Karena desanya sekarang bagus menjadi desa wisata dan tumbuh, UMKM-nya tumbuh. Ada produk yang dari lontar itu kan tidak hanya minuman, tapi ada kayak dibuat minuman lagi apa itu jadi isinya itu kayak kelapa isinya. tapi yang akhirnya kayak janggelan begitulah. Oh begitu. Ya, jadi ada isinya begitu, itu bagus juga. Jadi akhirnya tumbuh. Nah, itu memang harus didampingi, harus ada studi dan lain sebagainya lah. Siap. Tapi Bapak terkait dengan hal itu tidak takut terjerumus dalam kasus ya, misalnya seperti pada Sekapuk begitu. Sekapuk itu kan ada koordinasi kelembagaan yang sangat lemah sekali. Maka salah satu yang tadi saya sebutkan, kelembagaan itu ketika koordinasi antar lembaganya lemah, ini bisa menjadi penyebab ketidaksempurnaan proses itu. Yang kedua tadi itu, jangan rumongso kuat sehingga semuanya harus dia yang memutuskan. Oh, iya. Ini Anda boleh. Harus melibatkan banyak. Ajak bicara semuanya. Masyarakat itu ya. Okay. Ya masa, ya saya enggak berani bicara banyak lah. Mungkin viral kan patung-patungnya diseret di jalan dan lain sebagainya. Itu kan berarti ada koordinasi yang lemah yang harus ditutup. Tapi saya pesan untuk itu, untuk Sekapuk itu. Saya sudah minta ke Dinas Pariwisata Jawa Timur untuk turun ke sana. Untuk turun. Karena banyak aset banget dan itu nilainya miliaran yang harus segera diselamatkan. Baik bentuk bangunan, bentuk wisatanya, tidak hanya segera di yang Sekapuknya itu loh. Ada KPI-nya. Kebun Pak Inggi itu asetnya luar biasa di sana. Iya, harus segera itu Pak. Nah itu saya kemarin sudah minta ke Bu Kadis Pariwisata untuk segera turun ke sana. Pemerintahan desanya diajak ngomong, diperbaiki kembali, koordinasinya secara kelembagaan diatur lah. Kelembagaannya ditata. Kalau SDM insya Allah masyarakat di sana sangat aware sekali dan orangnya memang sebenarnya baik, bagus. Tinggal itu tadi, koordinasi antar lembaga, keterlibatan semuanya. Ojo dewean lah pokoknya. Jangan sendirian, jangan diputusi dewe. Maju dewean lah pokoknya, maju bersama. Maju bersama, intinya adalah sinergi dan kolaborasi. Ya, begitu ya Pak. Wah sangat menarik sekali apa yang ketika saya masih beliau, menjadi ketua DPR Gresik kan sulit sekali juga untuk koordinasi dengan desa itu. Iya, betul. Kami sudah mengingatkan berkali-kali. Ini kira-kira kata tapi ya sudah bisa bicara banyak. Iya, terkait hal tersebut. Insya Allah segera diperbaiki oleh dibantu oleh Dinas Pariwisata Jawa Timur agar kunjungan-kunjungan yang kemarin berbes-bes itu balik kembali. Eman-eman, UMKM-nya juga jadi terbengkalai, dan lain sebagainya lah. Iya. Tapi tetap optimis ya Pak ya terkait gimana nih efektivitas dari desa wisata ini, eksistensinya optimis ya Pak ya? Untuk kedepannya semakin maju ini? Kami sangat optimis. Sangat ya Pak. Dan harus kita dorong bersama-sama. Karena ada pelestarian alam. Ada ekonomi yang tumbuh di dalamnya. Ada budaya dan tradisi yang terjaga. Kalau di Gresik itu ada malam selawe ya, Dinggiri itu. Itu akhirnya kan menjadi wisata religi yang luar biasa. Ketika malam selawe kalau tidak salah Dinggiri itu orang tumplek-blek ya ke Giri.
Lah berapa itu uang yang beredar untuk jajan di sana, untuk beli makanan-makanan ringan dan sebagainya. Ini harus dijaga lah pokoknya. Harus dijaga. Dan kalau dihitung, jangan berhitung sumbangan hanya sekedar menyumbangkan ke PAD Jatim atau ke PAD Kabupaten Kota, tapi di luar itu ada efek domino yang luar biasa yang tumbuh, yaitu UMKM, pelestarian budaya, lingkungan, dan lain sebagainya. Baik Bapak. Oke, yang terakhir Pak, harapannya ini. Harapannya untuk sinergi antara DPRD, Pemprov, dan juga masyarakat untuk ekonomi, untuk ekowisata yang berkelanjutan di Jatim. Provinsi Jawa Timur itu tidak memiliki otoritas wilayah. Semua wilayah dibagi habis ke kabupaten kota. Maka saya berharap Jawa Timur ini ke depan lebih aware kaitannya dengan sinergitas. Sinergitas. Baik itu di sektor apapun. Di sektor pariwisata, di sektor pembangunan, penanganan bencana dan lain sebagainya. Harus bersinergi dengan kabupaten kota. Itu kalau saya ini sebagai wakil salah satu orang yang diamanati masyarakat saya, khususnya pemilih-pemilih saya yang hampir kurang sedikit 100.000 itu. Baik. Itu pasti saya sampaikan, Mbok Jawa Timur ini karena tidak memiliki otoritas wilayah, lebih memprioritaskan sinergitas dengan kabupaten kota. Kalau saya boleh lebih spesifik lagi, penanganan banjir di Kabupaten Gresik Mbok ya dibantu. Spesifik ini Pak ya, langsung ya. Enggak mungkin, itu lebih. Karena kenapa otoritas daerahnya enggak ada. Jadi itu, kemudian yang kepada masyarakat Jawa Timur, saya sih menghimbau bahwa melestarikan dan menyelenggarakan wisata dengan ekowisata ini manfaatnya sangat luar biasa. Tidak hanya sekedar alam yang terjaga, tapi ada budaya, tradisi yang juga akan kita pertahankan dan berkelanjutan. Intinya pembangunan ini dengan sistem sustainable. Berlanjutan, bisa kita wariskan, menanam hari ini, anak cucu kita nanti yang akan menikmati. Jaga lingkungan, potensi apa yang dimiliki itu yang kita manfaatkan, agar alam dan kita itu saling daya dukungnya ada. Kita mendukung alam, kelestariannya, alam juga akan memberikan sesuatu kepada kita. Baik, dukungan balik terhadap kita. Berarti kata kuncinya ini alam, kita mendukung alam, alam mendukung kita. Saling feedback begitu ya Pak ya? Dan juga harapannya akan terjadi kolaborasi dan sinergi nih antara pemerintah dan juga masyarakat ya. Iya, sampai kan nggak mungkin datang ke Padet kalau tidak ada air panas loh. Betul sekali. Sampai datang ke sana karena ada air panas. Lah kalau air panasnya tidak dijaga, tidak ada orang mau datang ke sana. Maka alam akan memberi sesuatu kepada kita ketika kita jaga mereka. Kita jaga alam itu. Ya, terima kasih Bapak, luar biasa. Kita hampir 1 jam ngobrol seru, namun ini sangat bermakna dan juga sangat penting untuk dulur-dulur Jawa Timur ketahui tentang tata kelola dan kelembagaan destinasi pariwisata, tentunya berbasis ekowisata di Jawa Timur. Semoga kita semua bisa mendapatkan insight-nya yang berharga begitu terkait penjelasan juga dari wakil rakyat, ini kebanggaan di Jawa Timur. Terima kasih Bapak Muhammad Abdul Qadir, SPD, SE, selaku anggota Komisi BDPRD Provinsi Jawa Timur atas waktunya sudah berkenan berbincang, berbagi juga kepada dulur-dulur di Jawa Timur. Tentunya semoga semangat positifnya, optimis dari beliau juga menular pada kita untuk memajukan Jawa Timur. Dan tentu saja dulur-dulur jangan lupa follow dan share informasi penting ini ke dulur-dulur Jawa Timur yang lain agar tidak sampai terlewat ya. Dan juga pastinya sampai jumpa di podcast Jatim Channel episode selanjutnya. Saya Stefan Imelda mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.